Shalom saudara terkasih, salam sejahtera di dalam Kristus Yesus yang selalu mengasihi kita, yang setia untuk kita. Senang sekali saling menyapa di antara kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita kembali lagi sharing sedikit tentang firman Tuhan. Saya ingin percaya selalu ada Roh Kudus sebagai perantara yang memberikan kita damai sejahtera, yang selalu menuntun hati, menuntun pikiran kita, supaya kita pun selalu mengerti sedikit demi sedikit akan firman Tuhan ini. Kali ini kita baca dari kitab Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani 10 kita baca 2 ayat saat sore hari ini, ayatnya yang ke-22 dan yang ke-23. Saya bacakan untuk kita. Tertulis demikian, dengan judul adalah ketekunan. Ayat yang ke-22 mulai, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuhi dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia, Tuhan maksudnya, yang menjanjikannya setia. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perikop ini kita tahu bahwa pengajaran tentang ketekunan di dalam Tuhan yang mengajarkan kita, marilah kita hidup tekun di dalam penebusan Kristus terhadap kita. Tidak ada jarak lagi antar kita dengan Tuhan itu. Kita tidak merasa bahwa kita masih di dalam kehidupan dosa ataupun di dalam kelakuan-kelakuan nenek moyang kita terdahulu. Nah, di sini kita diajak supaya kita bertekun di dalam iman kita. Kita berani untuk menghadap Allah. Kemarin juga pernah saya share video bahwa orang yang berani menghampiri Allah itu adalah orang-orang yang tidak merasa tertuduh hatinya. Artinya orang yang tidak merasa berdosa, artinya di sini orang yang tidak merasa bersalah, yang merasa hidupnya berkenan kepada Tuhan. Sehingga orang begitu, orang yang benar adalah orang-orang yang berani mendekat kepada Tuhan. Pengertian dari yang video sebelumnya. Nah, di sini juga kembali dibaca dalam nats ini, dalam pembacaan kita kali ini, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus. Sering sekali saya katakan bahwa orang Kristen itu adalah makanannya yang tidak beragi, roti yang tidak beragi. Inilah salah satu makna daripada itu adalah kita memiliki hati yang tulus ikhlas, hidup di dalam kebenaran, memiliki hati yang suci. Dan keyakinan iman. Kita tahu bahwa iman adalah segala sesuatu, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, dalam kitab suci dikatakan, hanya oleh karena iman sajalah, makanya beberapa tokoh Alkitab seperti halnya Habel, ya, sekalipun dia sudah mati, karena imannya setelah dia mati pun dia masih dapat berbicara, masih bisa berbicara, masih kedengar suara setelah dia mati. Kemudian Henok diangkat Tuhan naik, dia secara dagingnya pun tidak binasa. Kemudian kita tahu juga bahwa oleh karena iman, maka Bapak Abraham, Bapak segala orang percaya, dia mau meninggalkan tanah kelahirannya menuju tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada dia. Sesuatu yang belum dia tahu sama sekali, tetapi dengan imannya lah dia berangkat meninggalkan tanah kelahirannya itu, meninggalkan tempat dia, meninggalkan wilayah dia untuk suatu tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada dia. Tanpa dengan iman, maka tokoh-tokoh ini tidak akan bisa melakukannya ataupun tidak akan berani ataupun tidak akan sanggup. Sehingga kita tahu bahwa Abraham pun dengan imannya dia berani meninggalkan segala kepunyaannya untuk datang kepada tanah yang dijanjikan Tuhan kepada dia. Demikian juga istrinya Sarah di umur yang tua, maka dengan imannya jugalah Tuhan berkata kepadanya, engkau akan mendapat keturunan, yaitu seorang putra. Nanti akan dinamai dia adalah Ishak, anak dari Abraham. Di umur yang sudah 100 tahun lebih dia dikaruniai anak. Nah, kemudian kita baca lagi di Alkitab bahwa karena oleh imanlah makanya Ishak dan Yakub pun memberkati anak-anaknya di usianya yang sudah
sebelum dia meninggal. Oleh karena imannya dia memberikan berkat bagi anak-anaknya. Banyak lagi tokoh-tokoh yang lain, termasuk hakim-hakim yang kemarin saya sharingkan juga untuk kita semua. Hakim Gideon, hakim siapa kemarin, hakim Simpson, ada Bara, ada Deborah, masih banyak lagi. Nah, itu semua tokoh-tokoh ini bisa melewati segala persoalan, segala rintangan karena iman mereka. Karena imanlah kita sanggup melakukan sesuatu, karena imanlah dasar kita untuk berharap pada Tuhan. Sebab kita tahu bahwa tanpa iman seseorang itu tidak akan selamat. Firman Tuhan berkata begitu, engkau bukan hanya diselamatkan oleh kelakuan baikmu, sebaik apapun kita belum tentu kita selamat. Firman Tuhan berkata, tetapi karena oleh imanmu lah maka engkau akan diselamatkan. Iman apakah itu? Yaitu iman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Nah, di kali ini mari kita bertekun di dalam berbuat kebaikan, di dalam pengajaran-pengajaran, karena Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati menebus segala pelanggaran dosa-dosa manusia, sehingga antara manusia dan Tuhan tidak ada batas lagi karena sudah ditebus oleh darah Kristus. Sehingga ada Roh Kudus sebagai roh pendamai, sebagai roh memberi sukacita, sebagai roh penghibur, sebagai roh memberi kekuatan bagi kita orang yang percaya, sehingga kita boleh membangun komunikasi kita kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, tidak ada jarak lagi. Datanglah, hampirilah Tuhan dengan berani, dengan tidak rasa ketertuduhan dalam hati, dengan tidak rasa bersalah, dengan ketulusan hati, dengan keberanian kita menghampiri Tuhan, maka kita merasa diri kita tidak ternodai dengan hal-hal yang duniawi dan yang jahat. Oleh sebab itu, dengan dunia yang sekarang ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa memang semakin jahat ulah-ulah manusia. Kita tidak mau seperti itu, dan kita jangan mau seperti itu. Biarlah kasih Tuhan senantiasa membimbing kita, Roh Kudus selalu menuntun kita, menuntun hati kita, pikiran kita, terlebih memberikan roh kita lebih semangat lagi dalam Tuhan. Sebab roh kita berlebih besar kuasanya daripada segala roh yang ada di dunia ini, kata firman Tuhan. Kita selalu bermohon kepada Tuhan, karena dasar permohonan kita, dasar kita untuk memohon, dasar kita untuk meminta hanyalah karena kemurahan dari Tuhan saja. Hanya karena iman kita saja boleh kita menghampiri Tuhan, dengan berani kita untuk mendekati Tuhan. Ini yang bisa kita sharingkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Marilah kita, bagi kaum bapak, kaum ibu, selalu luangkan waktu kita untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan Tuhan melalui pembacaan firman, melalui renungan-renungan, melalui doa-doa kita, doa subuh, doa pagi, siang, sore, malam. Dan setiap waktu yang ada, upayakan sedikit demi sedikit membaca firman Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan bertahta di atas firman dan pujian. Ya kan, pujian senantiasa dengan waktu yang ada untuk Tuhan, karena kita tahu bahwa pujian itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Yang bapa hendaklah menjadi bapa yang baik, ibu menjadi ibu yang baik, anak menjadi anak yang baik, dan biarlah keturunan-keturunan kita semua, keturunan Bapak Ibu Saudara sekalian nantinya boleh menjadi keturunan yang takut akan Tuhan, menjadi jemaat atau imamat yang rajani. Kita menjadi anak kesukaan Tuhan, kita menjadi jemaat-jemaat yang menjadi kerajaan surgawi nantinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya kasih damai sejahtera daripada Tuhan kita, curahan darah dan tubuh Kristus yang sudah mati bagi kita, bermanunggal bersama dengan kita. Mari kita kalahkan segala kejahatan itu. Kita selalu membangun komunikasi kita lebih intim lagi dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Hiduplah oleh iman. Sola fide, Tuhan Yesus memberkati. Jadilah menjadi pemenang di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.